105,8 Ardan Radio. Stay cool and lovely di kota Bandung. Ketemu lagi dengan Insan Muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di balik layar dari Perum Produksi Film Negara dengan Rory Astomo. Dan saya tadi opening kenapa saya sebut salah satu stasiun swasta radio di kota Bandung, karena beliau ini salah satu penyiar kondang pada zamannya di tahun 93 ya, sampai 97. Ya, sampai 97 ya. Zamannya ini kalian belum lahir dan sudah bersiaran di Ardan Radio 105,9. Dulu 105,8 ya. Di Cipaganti ya Mbak Rita ya. Jalan Jurang 80. Oh masih Jalan Jurang ya, belum Cipaganti ya. Oke. Terima kasih loh Mbak Rita sudah hadir di podcast kita. Tepuk tangan. Ramai ya, kayak siaran gitu kan. Cuma ini nggak ada musiknya. Iya, aduh. Biasanya saya tuh pegang mixer. Ayo dong. Di Ardan tuh kita di PFN kita punya acara musik dong. Acara musik ya. Pada suka musik kan. Ayo dong kita bikin acara. Jadi PFN Top 10 atau PFN Top 40 atau apa kayak gitu. Ini kan penyanyi kondang. Aduh, gitu ya. Iya. Kalau kita kan siaran nggak kelihatan muka ya zaman dulu ya. Kita cuma suara aja yang dijual. Mbak Rita itu dari seorang penyiar di kota Bandung. Aslinya emang dari Bandung? Enggak. Dari? Jadi gini, kalau mau bicara asalnya dari mana, kan berarti dari bapak dan ibu ya. Ibuku tuh orang Solo, bapakku orang Purworejo. Bertemu mereka di Bandung, nikah. Jadi saya lahir besar di Bandung. Jadi kalau nyario Sunda, hayu. Tiasa nyario Sunda. Saged juga saya bahasa Jawa. Jadi ya hayulah. Gitu. Jadi ngerti ke bahasa Jawa nggih saged. Tiasa nyario Sunda gitu tiasa. Damang. Pangestu. Ya. Teman saya ada salah satu BOD yang menelpon saya, Rit, bantu dong PFN. Saya sampai bingung, wah PFN, emang masih ada ya PFN gitu. Ini yang remind me the old times waktu zaman saya di Indosiar ketika menyewa studio di PFN. Jadi asal mulanya di situ. Teman telepon, Rit, bantuin dong PFN. Ini kita pengen pembenahan. Terus karena dulu saya pernah ada di Indosiar dan pernah nyewa di PFN, jadi kayak bukan hal yang baru gitu loh. Kayaknya benar-benar bring back the old memory gitu. Akhirnya yaudah deh ntar aku coba lihat deh ke sana gitu. Dan karena saya masih punya kontrak dengan di tempat yang lama, yang di Hong Kong. Betul. Akhirnya saya tanya, boleh nggak nih sambil gini saya ngambil kerjaan di Indonesia dan segala macam. Buat saya sampai bilang, ya oke deh kalau gitu kamu di Hong Kong ataupun di Fashion TV kamu jadi ini aja, jadi project base. Jadi saya nggak jadi karyawan tetap. Saya resign dari Fashion TV sebagai karyawan tetap, tapi saya masih megang untuk acara fashion di Indonesia tuh. Dan akhirnya saya join di PFN. 100% di balik di Indonesia. Iya. Dan sampai sekarang kalau kita lihat produk-produk dari PFN juga sudah mulai dikenal ya. Artinya PFN kemarin membiayai salah satu film bergenre horor. Nah itu ceritanya bagaimana ya? Itu sebenarnya bukan semua itu bukan serba kebetulan ya. Bukan serba kebetulan. Karena ketika saya ketemu di PFN, ketemu sama SVP Production di layar lebar ada Mas Erwin Arnada, which is waktu saya memulai karir di dunia media, beliau udah berada di top manajemen di media Indonesia. Kemudian ketemu sama direktur produksi ada Mbak Chandra Wibowo, which is itu adalah idola kita semua deh zaman itu gitu ya, ketika ketemu anchor yang ada di depan kamera setiap hari gitu, ada di PFN gitu. Mereka
ini guru-gurunya kita semua gitu loh. Nah, dan ketika Mas Erwin bilang gini, Rit, gue tuh pernah punya materi loh, gue pernah riset tentang ini, karena itu waktu itu lagi bener-bener tahun 2001 COVID, film horor bisa diterima ya, bisa diterima di Indonesia gila-gilaan gitu. Mas Erwin tuh gitu, dengan isengnya dia nyantai banget. Rit, gue kan pernah riset kayak gini-gini. Mau nggak lu baca tulisan gue? Baca dong Mas, baca gitu kan. Akhirnya saya dikasih tulisannya Mas Erwin. Seru juga ya Mas. Lu berani nggak bikin film kita gitu kan? Berani. Emang berapa duit sih Mas gitu. Jadi istilahnya jadi penasaran sebenarnya untuk bikin sebuah film itu berapa sih biayanya gitu. Dan kita bisa menghitung karena materinya adalah based on true story ya. Dan Mas Erwin risetnya udah cukup lama. Itu yang bikin saya tertarik personally. Wah Mas, ini kalau tulisan kayak gini dibikin film emang bisa ya gitu. Bisa Rit, akhirnya diskusi-diskusi kecil itu disampaikan ke BOD dan ditawarkan, mau nggak kita coba bikin film gitu. Kita coba bikin film genrenya horor, walaupun dari riset yang dilakukan Mas Erwin puluhan tahun sebelum 2020, tapi karena genre ini masih diterima oleh masyarakat, ini masih cukup relevan untuk kita realisasikan jadi film. Akhirnya bikin deh. Jadi asal-muasalnya itu saya tertarik dengan tulisan risetnya Mas Erwin. Dan ketika setelah tertarik, kita bikin FGD sama teman-teman dosen, ada antropolog, ada sosiolog, kemudian juga sama teman-teman mahasiswa di IKJ, di UI, kita diskusi panjang kali lebar ya. Ini kalau bikin kayak gini gimana, kayak gimana. Oh ternyata tembang-tembang kalau yang udah nonton ya, yang udah nonton ATS gitu ya, itu di awal musik, di awal film, itu banyak pujian-pujian gitu. Tembang-tembang itu kalau kan emang berbahasa Jawa ya. Yes. dan diartikan. Kenapa saya waktu itu insist untuk harus ada translate. Ada translate bahasa Indonesia atau bahasa Inggris karena isinya tuh bagus banget. Isinya tuh bagus banget. Jadi orang-orang masa lalu, hidup mereka itu penuh dengan pujian, penuh dengan doa, dan penuh dengan harapan positif sebenarnya. Ya walaupun zaman dulu masih animisme dinamisme Iya, masih tapi kental. benar. Jadi tembang-tembangnya, saya nggak tahu ya teman-teman tuh sempat dapat pelajaran ini nggak sih, bahasa Sunda atau bahasa Jawa gitu? Udah nggak ada. Dapat ya? Jawa. Belajar sinom gitu nggak sih? Nah, itu dangdang gula itu ya. Dadang gulo, bukan gula. Kan kalau di Sunda saya dangdang gula. Kan kalau di Jawa dangdang gulo. Nah, itu isinya adalah pujian gitu loh. Nah, dari saya ingat waktu SD belajar seperti itu dan dapat dicerita dengan dosen-dosen yang setelah kita FGD, oh, ternyata puji-pujian itu sebenarnya menolak bala. Menolak energi negatif. Menolak energi yang merugikan. Nah, ini yang bikin menarik, bikin genre horor, tapi sebenarnya banyak ilmunya. Jadi nggak ada salahnya ketika film ATS ini booming dan PFN juga ini sebagai parent project dari matching fund ya, funding untuk pertama kalinya. Karena yang saya dengar juga PFN ini kan sudah tertidur hampir 26 tahun ke belakang, walaupun produk-produknya yang kita kenal kayak ini si Unyil gitu kan, ini masih ada eksistensinya dan lain sebagainya. Dan Mbak Rita sekarang kan di PFN menduduki posisi di produksi dan komersial. Iya, betul. Itu kerjaannya ngapain aja selain dia berjualan? Kan sekarang PFN sudah tidak memproduksi kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya pekerjaannya sebenarnya apa? Sebenarnya kita mencarikan dari mana funding ini untuk bisa mematchingkan dengan teman-teman di production house ataupun di content creator. Jadi tugas di divisi saya ya kita mencari funding mana nih yang bisa kita matchingkan gitu loh.
funding itu besarnya pasti ditanya kan, kalau film nilainya M gitu, misalnya M-an. Tapi kalau untuk program TV atau platform lain kan harganya ada yang lebih affordable. Nah, itu juga yang bisa kita cari. Jadi mencari funding pun sebenarnya tidak se ekstrim yang kita bayangkan, karena banyak juga kok PFN kita mengerjakan kemarin ada series dari Kominfo, ada yang baik itu ILM atau series, itu harganya masih affordable dan teman-teman PH juga bisa menikmati ataupun bisa mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan PFN, mendapatkan funding dari 3 pilar yang ada di PFN untuk sebagai mitra. Pilar pertama ada di kementerian, kemudian ada di BUMN, dan terakhir ada dengan swasta. Ya, jadi dari 3 pilar itulah kita mencarikan funding untuk teman-teman PH untuk berkolaborasi. Gitu. Dan tidak hanya mematchingkan fund sebuah film layar lebar saja. Ya. Series pun digarap. Betul. Lalu iklan layanan masyarakat juga digarap, dikerjakan, acara TV, program TV juga digarap, dan masih banyak lagi series juga dikerjakan. Bahkan greeting atau company profile pun dikerjakan. Ya, betul. Jadi PFN ini memang banyak produknya. Betul. Dan mulai diketahui oleh masyarakat itu berarti sekitar tahun 2020 menuju sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya, banyak perubahan yang terjadi ya Pak ya. Banget. Jadi kalau banyak yang bilang Rit, emang PFN masih produksi, saya selalu bilang produksinya sudah tidak ada karena kami benar-benar mencari rekan-rekan atau mitra-mitra PH konten kreator untuk berkolaborasi kita untuk mereka yang menjadi produsernya ataupun menjadi eksekutornya. Kalaupun ide cerita atau kontennya itu teman-teman di PFN, itu kita amat sangat open discussion sama teman-teman konten kreator. Karena biasanya ide dan semuanya kan harus kita saring ya, harus ada buffering. Nah, PFN sebagai konten kurator dan juga sebagai PH agregator, disitulah perannya untuk bisa bukan menyaring ya, tapi mengkurasi teman-teman di PH maupun di konten kreator. Karena masih ada keyakinan bahwa bisnis dari dunia entertainment ini masih berlangsung akan sangat lama. Banget. Jadi saya selalu bilang ya, industri audiovisual, industri kreatif ini amat sangat dinamis dan di luar itu seksi banget gitu loh. Ini tuh nggak akan bisa mati gitu. Kenapa di luar bisa seksi? Di Indonesia nggak bisa seksi gitu. Yes. Nah, ini yang ingin kita buktikan dan ingin kita tunjukkan sama semua stakeholder bahwa yang namanya audiovisual it doesn't mean only di layar film atau di layar lebar, tapi di semua devices pun itu bisa kita lakukan. Dan industri yang tidak akan mati adalah industri audiovisual. Exactly. Luar biasa. Ya, jadi buat teman-teman konten kreator ataupun PH-PH yang yang sering mendapat, jadi gini, kadang-kadang mereka punya ada putus asa, ada kekesalan yang nggak bisa mendistribusikan hasil karyanya, nggak bisa mengekspresikan hasil tulisan dan segala macam. Yuk kita bareng-bareng sama PFN, kita udah ada ekosistem yang kita ceritakan, dan ekosistem ini yang amat sangat mendukung dari hulu ke hilir sebuah produk audiovisual. Jadi sahabat PFN kalau ingin lebih tahu, lebih dalam lagi semua informasi yang dibicarakan pada sore hari ini dengan Mbak Rita, itu bisa mengunjungi website kita di www.pfn.co.id. Di situ semua informasi juga akan terpampang, produk-produknya apa saja, karya kita apa aja, lalu bagaimana klien dan stakeholder kita siapa aja juga di situ juga diinformasikan. Dan jangan lupa sahabat PFN untuk selalu share, like and comment-nya di channel YouTube kita di Studio PFN.
Dan kalau kita ngobrolin ya Mbak Rita, kita panjang lebar pasti sampai sore nanti juga nggak selesai-selesai Iya, ya. betul, Jadi betul. terima kasih Mbak Rita atas waktunya, udah bercerita Sama-sama. sedikit di balik layar di PFN, bagaimana dari seorang anchor radio di Kota Bandung, lalu hijrah ke Jakarta, lalu hijrah kembali ke Hong Kong, dan balik lagi ke Indonesia bergabung dengan salah satu BUMN yaitu Perum Produksi Film Negara. Thank you ya Mbak Rita ya. Yeay, sama-sama. Thank you Mas Aldi. Walaupun moga ini hasilnya bagus ya. Mudah-mudahan kerekod. Salah. Ratingnya tinggi yang pasti, banyak yang komen, banyak yang tertarik, dan kita kan kemarin juga ngadain, sebelum kita tutup, kita ngadain PH Gathering ya. Ya. Ada PH Gathering, lalu kita bentar lagi akan mengadakan PH Pitching ya Mbak ya. PH Bicing. PH Pitching. Jadi untuk sahabat PFN yang ingin mempitchingkan filmnya atau hasil karyanya, boleh banget. Nanti tinggal kalau kurang informasinya klik di website kita aja. Nanti ada kontak personnya. Yang pasti PH tersebut harus punya modal juga ya. Ya, karena kita matching fan kan, jadi kita harus tahu mereka udah siap belum sih berbisnis, mereka udah siap belum bertarung di dunia persaingan yang luar biasa ini. Jangan nggak punya apa-apa tiba-tiba datang nih Ya, umpamanya. jangan, pusing jangan. ya. Iya. Karena kita kan konsepnya transfer knowledge ya, transfer knowledge. Jadi kalau kita mengagregasi sebuah PH, berarti ada yang harus kita ajarkan gitu. Yang akan kita ajarkan, yang akan kita sharing apa? Yaitu model bisnisnya. Ya, model bisnisnya. Dan mengakurasi juga. Betul. Mengakurasi filmnya ini layak secara komersial atau tidak gitu ya. Betul. Karena Bahkan kita juga pengen nanti kalau misalnya film-film, kadang-kadang gini, ada film bagus tapi dia tidak komersial. Ya. Ada film yang biasa-biasa aja tapi justru itu yang banyak ditonton orang. Yes. Nah, yang bagus ini kenapa nggak kita ikutkan ke festival-festival gitu. Nah, itu Di yang chance juga gitu ya. betul. Ini juga yang kita pengen banget ada film anak Indonesia yang tiba-tiba jadi penulis di Oscar gitu ya, atau di Emmy Award gitu, yang dunia mengakui bahwa filmnya adalah bagus. Iko Uwais udah mengharumkan nama kita. Tinggal film kita belum mengharumkan nama di luar ya. Walaupun ada beberapa yang sudah mendapatkan penghargaan ya, tapi masih berkurang itu ya. Ya, masih banyak kesempatan dan masih banyak banget yang harus kita achieve lah. Berarti setelah ATS akan ada produk-produk baru lagi. Banyak Dari anak-anak ada film genrenya beragam ya. Ya. Ada genrenya, ada mulai dari drama. Kemudian ada genrenya komedi. Yes. Ada yang musikal, karena kita lagi bikin musikal. Ada juga yang genrenya adalah historian atau sejarah, karena kita pengen sejarah kita jangan terlupakan gitu ya. Dan saya percaya negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan sejarah. Jadi genre ini juga yang akan cukup menarik di line up film-film yang ada di PFN. dan Spill Dongka salah satunya nih ya. Ya, ini Unyil ini spillnya banyak banget ini spillnya. Karena Unyil akan di Rebranding era digital. 2023. Ya, di era yang sudah amat sangat hidup kita dengan digital. Jadi nanti Unyil ini akan ada, kita udah bekerja sama dengan Idiosource. Kita akan memproduksi Unyil versi live action. Yes. Kemudian dengan Broadcast Design Indonesia, Billy. kalau sempat kenal dengan Mas Richard Buntario, dia dulu benar-benar video clip makers di awal 90-an. Beliau tertarik untuk kolaborasi dengan kita menghidupkan kembali puppetnya, jadi Unyilnya versi puppet, betul. Kemudian kita bersama Raffi Ahmad bersama Rans Production, Rans Entertainment, kita akan bikin AA bersama Unyil. Oh, kolaborasi. Rafathar dengan Unyil. Dengan Unyil dan sama IndiHome kita juga akan bikin podcast. Oke. Dan yang terakhir yang kita cukup exciting adalah kita kolaborasi dengan VC8. VC8 ini buat apa lagi? Nah, ini teman-teman dari VC8 ini 100% anak Indonesia asli, tapi mereka akan memproduksi Unyil di 3D tapi untuk market di luar negeri. Jadi dari 5 partner PFN,
dengan bintangnya Unyil, kita akan berada di multiple platform. Jadi memang akan ada film series, film layar lebar, film animasi, dan lain sebagainya yang akan disiarkan lewat bioskop juga akan ada, di free to air juga ada, OTT juga ada. Artinya PFN juga peduli dengan anak-anak. Oh, banget. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa lupa ya bahwa tupoksinya PFN kan dari pendidikan, kemudian ada sejarah, kemudian kita ada keragaman dan tentu saja toleransi. Dan itu yang pasti Unyil ini akan menjadi ikon yang tetap hidup dan akan tetap menjadi andalannya PFN. Dan hidup Unyil. Tidak memproduksi ya, tapi mau matching fund. Iya, kita berpartner dengan semua orang. Thank you Mbak Rita sekali lagi. Sama-sama. Tadi udah pamit, masih disambung satu pertanyaan. Terima kasih sahabat PFN. Nanti masih akan ada banyak lagi di episode berikutnya tamu-tamu saya cerita tentang kerja di PFN itu ngapain aja sih, enak atau enggak sih, sedih atau enggak sih, banyak tantangan atau enggak sih, stres atau enggak dan lain sebagainya. Nanti bisa disaksikan di channel YouTube kita di Studio PFN. Akhir kata di podcast di balik layar, saya Rori Astomo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.